Jika ingin melihat keindahan desa ini, lihatlah sungainya. Cahaya matahari yang terpantulkan ke sungai itu akan menciptakan goresan pelangi di sisi sungai. Mungkin beberapa warga Banjarnegara tidak asing dengan kata Sungai Serayu. Sungai nan indah dan merefreshkan mata ini sebagai pokok utama mata pencaharian desanya. Udang dan ikan yang melimpah menjadikan warganya tiap kali berburu mencarinya untuk dijadikan lauk pauk atau sekedar dijual kembali ke pasar. Pesonanya yang indah menjadikan sungai ini seringkali menjadi pusat pariwisata dengan arum jeramnya yang menantang nyali. Namun, pernahkah berpikir, dahulu sekali sungai ini sempat diisukan dengan awal kemunculan dari pocong ireng. Ayamku ilang terus, sopo kang gondol? Ucap Pak Agi sambil melihat posisi kandangnya yang telah terbuka semenjak pagi tadi. Bulu-bulu ayam berserakan di sekitaran kandang. Walau hanya satu saja yang tergondol maling, namun sudah 2 pekan terakhir, ayam di desa K kerap kali kemalingan. Warga mengira ayam yang menghilang dimangsa musang yang lapar, atau ular yang berseliweran di sekitar pepohonan kelapa. Namun, tidak ada tanda-tanda tercapiknya ayam itu, baik darah yang berceceran atau suara ayam di pagi hari sekitar jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Ilang maning? Maling kui. Tambah Pak Koko. Ayammu entong pira? Tanya Pak Agi. Wis entek. Kesel Pak Koko. Ha, nyong sisa taine. Arep. Canda Pak Agi. Mitos hilangnya ayam ini diduga-duga bersamaan dengan kemunculan makhluk yang tak kasat mata, berbadan besar, dengan taring dan cakar yang pernah muncul di Sungai Serayu. Dicakep nang gede dhuwur koyone. Ucap Pak Koko. Ra mungkin. Kue ayam ora muni. Sanggah Pak Agi. Namun Pak Agi dan Pak Koko tidak ada keinginan melapor ke balai desa. Kesannya sangat lebay jika dibesar-besarkan. Zaman dulu sangat menjaga image apabila ada yang kehilangan, walaupun dampaknya terkena dirinya sendiri, tapi benar-benar mandiri dan tidak sepenuhnya masalah dilimpahkan ke balai desa. 2 pekan berlalu, isu kehilangan ayam sudah dirasakan oleh Pak Kepala Desa sendiri. Ayamku kok entek? Ucapnya. Semua warga mengira ayam yang diambil adalah ayam yang layak dijual ke pasar. Akhirnya atas kesepakatan bersama, Pak Kades menghimbau kepada seluruh warganya agar diterapkan sistem penjagaan di tiap malam hingga pagi sampai subuh berkumandang. Alasan diterapkannya penjagaan itu agar misteri tentang hilangnya ayam di desa K bisa diketahui dengan gamblang dan jelas. Hal ini berlaku kepada seluruh desa di sekitarnya juga. Karena isu ini sudah tersebar luas, lalu mengapa waktu subuh menjadi patokan? Jawabannya sederhana. Jika yang mengambil ayam adalah sosok gede dhuwur yang pernah dimitoskan itu, maka tidak akan lama lagi pergerakannya dan mudah dibuatkan pagar gaib agar tidak pernah masuk lagi. Tapi, jika yang mengambil maling, pagar gaib pun percuma dibentuk. Maka dari itu, Pak Kades menerapkan penjagaan selama malam hingga subuh. Targetnya adalah menangkap peneror kehilangan ayam yang telah meresahkan warga desa K itu sendiri. Hari pertama penjagaan, warga mendapati orang asing yang memasuki desa K dengan pakaian serba hitam. Orang itu membawa karung dan senter. Warga mengira orang itu adalah pencari sarang semut atau kelelawar di sekitaran pepohonan. Namun, begitu ditelusuri, orang yang dicurigai itu menuju kandang ayam salah satu milik warga yang kebetulan ayamnya masih utuh selama 2 pekan terakhir. Warga yang mengetahui itu segera meneriakinya. Garong! Maling!
Kok kang gondol ayam-ayamku yo? Warga yang berteriak dahulu sebelum bertindak memberikan kesempatan maling untuk berlari sebelum tertangkap basah. Hari pertama dirasakan sangat sia-sia. Ungkapan memperbanyak kerja dibandingkan ucapan terbukti ampuh dalam menyelesaikan masalah ini. Kegagalan itu menjadi kekalahan pertama Desaka. Mereka menyesal dan mengadukan ini kepada Pak Kades. Pak Kades yang mengetahui ada pergerakan maling akhirnya mencari tahu lebih dalam mengenai terakhir kali maling itu menghilang. Warga menjawab secara serentak, Kali Serayu, ucap mereka. penjagaan tetap dijalankan. Jangan sampai ada kesalahan. Usahakan bergerilya agar tidak mencirikan penjagaan ini masih berjalan, ucap Pak Kades. Strategi ini dinilai sangat ampuh dengan kondisi sekitar yang rata-rata pepohonan kelapa yang tumbuh tinggi. Dengan memaksimalkan situasi, seharusnya maling ini bisa tertangkap jika cara ini direalisasikan di hari pertama penjagaan. Namun maling itu tidak berkunjung lagi. Pak Kades meminta untuk bersabar dan terus melakukan penjagaan. Siapa tahu malingnya muncul di saat penjagaan dalam keadaan lowong atau kosong. Hingga hari ketiga, hasilnya tetap nihil. Tepat di hari keempat, maling yang telah lama tidak menyentuh tanah basah yang tersentuh tetesan hujan malam tadi muncul dengan pakaian perlengkapan yang sama. Warga telah mengetahui maling itu bakal datang di hari itu karena musim penghujan mulai datang. Sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi mereka agar menangkap maling ayam yang sempat meresahkan warga ini. Maling itu tampak sempurna, seperti telah ahli. Langkahnya mengendap, pelan tapi santai. Sesekali tatapannya menengok kanan kiri, depan, belakang. Semua terasa aman, padahal warga sedang bergerilya di dekat pohon kelapa. Ketika maling itu hendak mengarungi ayam yang berada di kandang, ayam itu memekikkan suaranya. Maling itu syok dan memplester mulut ayam itu dengan cepat, lalu dimasukkannya ke dalam karung yang telah terlebih dahulu disiapkan. Warga yang telah geram melihat tingkah maling itu masih bergerilya di balik pohon kelapa. Mereka menunggu aba-aba untuk mencegatnya. Serasa sudah selesai, maling itu menengok kanan kiri, depan belakang, sekitaran. Hatinya mulai tak tenang. Ketika hendak memutar balik ke arah yang berlawanan, para warga keluar dari tempat persembunyiannya. Terjepitlah maling itu tepat di tengah-tengah keramaian warga. Total 15 orang yang mengerumuni maling itu. Wes, ra usah kakean cangkem, pateni, ucap warga yang sudah lebih dulu kesal. Para warga menghakimi maling itu tanpa lebih dahulu diinterogasi oleh Pak Kades. Mereka menghantam, memukul, menendang maling itu tanpa belas kasihan. Teriakan minta tolong, tangisan, jeritan, rasa sakit semuanya menjadi hening di tengah malam yang semula damai, kini menjadi malam akhir bagi perjalanannya. Darah berceceran di mana-mana. Matanya menghitam dan lebam. Tangannya masih meraba-raba karung yang telah diisi oleh ayam itu. Dari arah belakang, salah satu warga menghantam kepala maling itu dengan batu cadas. Kepala itu remuk. Darahnya mengalir deras dan merambah ke tanah yang basah. Bau amis darah menggantikan bau embun di pagi hari. Maling itu mati di tempat. malingnya mati, edan kowe, ucap salah satu warga. Terus pimen? Ojo sampai keweruhan Pak Kades, bisa mati aku, ucap yang lainnya. Kebetulan waktu itu Pak Agi dan Pak Koko tidak mendapat jadwal menjaga. Jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan. Lalu, bagaimana cara mereka menutup kejadian itu dengan rapi? Karena sia-sia juga untuk memberitahu Pak Kades melihat resiko yang amat besar.
Para warga membagi tugas. 5 orang pertama membereskan aliran darah yang merembes di tanah yang basah dengan memberikan tanah liat yang diambilnya dari sekitaran Sungai Serayu. 5 orang kedua mencari kain kafan. 5 orang ketiga menguburnya. Mereka bekerja dengan cepat agar semua tertata rapih tanpa ada kecacatan sedikit pun. Namun ada satu permasalahan yang sangat kompleks. Apa itu? Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. "Kainnya ngendi?" tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu. "Ra ono, bemen iki." Mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. "Wes, kresek ireng gede," ucap warga. Mereka segera mencari kresek hitam atau plastik hitam. Mungkin yang dimaksud di sini seperti plastik untuk sampah yang besar itu, karena narasumber hanya menyebutkan kresek hitam. Didapatinya kresek hitam itu dari salah satu rumah warga yang biasa digunakan untuk menaruh pupuk kambing. Kematian yang tidak tenang, prosesi penguburan yang tidak wajar, alat yang digunakan tidak berperi kemanusiaan. Bukankah hal ini menjadikannya membalas dendam? Maling itu dikuburkan di dekat Sungai Serayu. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak mencirikan seperti kuburan. Selain cerdas, mereka juga pintar dalam mengkondisikan suasana. Good job. Lalu, di mana puncak kemunculannya? Usut punya usut, keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar Desaka kepada anaknya. Mereka menuntut balas. Apakah dengan aparat kepolisian? Atau dengan HAM? Atau melaporkannya ke Kades? Ternyata tidak. Mereka membalas dendam maling itu tepat 1 bulan setelahnya. Maling itu berkain kafan, tadi plastik hitam, dijadikan objek untuk menuntut balas dan meneror para warga. Menurut pengakuan narasumber yang merupakan anak dari salah satu warga Desaka, kejadian ini sudah sangat lama. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga Desaka didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak. Sawah banyak yang gagal. Mata pencaharian warga terputus, dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga. Pocong ireng itu menampakkan diri di antara pepohonan kelapa. Tempat dia dieksekusi secara sadis dan mengerikan. Hal ini menjadi puncak kecurigaan dari Pak Kades. Yang pertama, maling itu tidak nampak. Namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam? Yang kedua, sawah banyak yang gagal. Yang ketiga, teror pocong ireng menjadi-jadi. Apa yang dilakukan oleh warganya selama 1 bulan terakhir? Pak Agi dan Pak Koko yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati pocong ireng itu sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa. "Pocong ireng, Dul!" teriak Pak Agi. Pocong ireng itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman dirinya. Dimulai dari mengetuk pintu di malam hari, menjilati seluruh sandal dan yang lainnya. Korban demi korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa. Pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak kaku tak berdaya. Korbannya rata-rata anak kecil. Awalnya sakit panas, demam tinggi, lalu merasa takut dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedor kepalanya. "Pak, kui jenenge opo?" Sebelum meninggal, anak-anak Desaka selalu mengucapkan ini. Tak terasa hampir 40 hari kematian maling itu, Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya sebagai korban teror dari pocong ireng itu sendiri. Atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara keji, mereka segera menemui Pak Kades. "Kalian tahu kesalahan kalian apa?" tanya Pak Kades. 15 orang itu hanya terdiam sambil menangis.
Mereka menyesal. Ojo mateni awake, ojo nyiksa awake, ojo ngehakimi, teriak Pak Kades. Lalu Pak, apa langkah yang akan diambil? Tanya Pak Agi. Pak Kades terdiam. Hubungi Kiai A di desa B. Dia pernah mendapati kiriman seperti ini. Siapa tahu ada jalan keluarnya, pinta Pak Koko. Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerja sama dengan Kiai A di desa B. Tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang di balik kiriman pocong ireng ini. Kiai itu berhasil didatangkan sebelum azan maghrib tiba. Para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang ditetapkan Kiai itu. Pocong ireng itu kiriman dari orang tua korban. Tidak mudah untuk mengusirnya sebelum dendam itu terbalaskan, ucap Kiai itu. Namun, kita bisa mencegahnya dengan memasang pagar gaib di setiap sisi desa ini. Tidak mudah, namun semoga berhasil, tambahnya. Mereka sholat maghrib berjamaah dengan Kiai itu. Setelah itu dilanjutkan membaca tahlil hingga waktu isya. Langkah terakhir adalah menancapkan pagar gaib berupa bambu kuning. Ukurannya seperti potongan pasak kemah, namun itu sangat berguna. Entah apa yang membedakan antara versi Pekalongan dan Banjarnegara ini. Sepertinya kemiripannya ada di cara mencegah pocong ireng itu masuk ke pemukiman warga. Sebanyak 150 bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju Sungai Serayu. Setelah usai, mereka menunggu aba-aba dari Kiai itu sendiri. Pak Koko, nanti kalau pocong ireng itu datang, jangan ada yang bicara. Biar aku saja yang bicara. Paham? Ucap Kiai itu. Siap Pak Kiai, jawab Pak Koko. Pak Agi dan Pak Koko memerintahkan warga untuk diam. Tepat tengah malam, pocong ireng itu muncul. Namun dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Bisa dibilang kemunculannya di perbatasan antara desa K dan di desa sebelahnya. Awalnya Pak Kades, Pak Agi, juga Pak Koko tidak mempercayai sosok itu nyata atau tidaknya. Namun setelah dilihat secara langsung, pocong itu seperti meminta untuk dikuburkan secara layak. Dia melakukan hal itu untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan karena harga padi yang melejit tinggi akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya. Betapa miris mereka yang kaya tidak pernah memandang miskin berorasi. Atas permintaan Pak Kiai, digalinya makam pelaku maling ayam itu dan digantikannya dengan kain kafan. Dilayakannya seperti manusia pada umumnya. Semenjak itu isu pocong ireng ini tidak ada lagi. Karena yang menjadikan pocong ireng ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi. Mereka memberi ruang untuk melakukan pesugihan, sehingga pocong ireng ini biasa dikaitkan dengan pesugihan. Rulesnya, jangan menaruh sendal, pakaian, handuk, sepatu, sepeda, ataupun yang lainnya di luar rumah setelah maghrib. Semua aturan tercipta karena ada pengalaman yang harus dijadikan pengamalan.